Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, kami undang untuk masuk ke dalam agar kita mulai ibadah kita. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Shalom anak muda. Haleluya. Baik, puji Tuhan, sekalipun kita masih sedikit, kita percaya Tuhan juga memberkati kita semuanya. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa roh Tuhan juga mengalir di tempat ini, memberkati kita semuanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada hal lain yang kami ingini di tempat ini Tuhan, selain daripada menyembah Engkau, menyebut nama-Mu Tuhan, dan meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, naungan sayap-Mu boleh melingkupi kami, dan urapan-Mu boleh mengurapi kami, mulai dari kepala kami, janggut sampai seluruh tubuh kami Tuhan. Engkau urapi ya Bapa di surga. Karena kami rindu kekuatan yang daripada Engkau. Kekuatan secara supranatural yang daripada Engkau mengalir bagi kami. Sehingga kami juga memiliki kekuatan batin, kekuatan rohani untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh bijaksana ya Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan penuh kerenduan, ketika kami datang dengan membawa hati kami yang tulus, maka kuasa itu akan terjadi bagi kami. Kami yakin dan percaya pertolongan-pertolongan yang ajaib akan kami rasakan di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil andil seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan, bagi namanya yang kudus. Haleluya. Tinggikan dirimu. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Ini pengakuan kita bersama. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
bersemangat lagi, tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi bumi, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, keagunganmu, keagunganmu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat mengatasi segalanya. Kau besar, kau mulia. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus mulia. Kaulah Tuhan dan Raja, Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus mulia, Yesus agung. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, keajaiban-Mu tiada bandingannya. Haleluya. Kau besar, Kau dahsyat, Kau mulia. Haleluya. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kau bekerja bagi kami. Kau bekerja bagi keluarga kami. Kau bekerja bagi negeri kami Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus mesbah doa-Mu. Haleluya Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama katakan, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, jadikan
bagi Tuhan kita yang ajaib. Dia pembebas kita, Dia penolong kita. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk boleh menjadi bait suci-Mu dan mesbah doa-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang ajaib, menolong bangsa kami, menolong negeri kami, menolong keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan kami akan memuji, meninggikan dan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Boleh lebih meriah lagi, enggak lesu-lesu, boleh? Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Berikan dulu salam kepada kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sepertinya kita ikut-ikut barat nggak masalah lah ya. Tapi salam kita tersampaikan, amin. Amin, kita memuji Tuhan, haleluya. Kita katakan Allah dahsyat, haleluya. Mari semua yang letih dan lesu datang kepada Tuhan. Katakan Allah dahsyat. Dia dahsyat dari ujung sampai ujung, dari barat sampai ke timur. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan saksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, haleluya. Lebih bersuka cita lagi, ini lagu pujian kita, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Sekalipun kita sikit, tapi suaranya luar biasa saya dengar. Haleluya. Boleh sama-sama katakan, Allahku dahsyat. 1, 2, 3 ya. Allahku dahsyat. Boleh sekali lagi, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yes, luar biasa. Kita masih tetap memuji Tuhan. Saya melihat gerakannya tadi di belakang ya. Sudah mulai terikut-ikut dengan suasana musiknya ya. Sungguh luar biasa. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan, Kaulah kuatku. Haleluya. Meskipun musuh di depan. Yes, haleluya. 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 Puji Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh
bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, perlindunganku, Kaulah Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari lebih bersemangat lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada yang merasakan kemenangan yang luar biasa sepanjang minggu ini, sepanjang bulan. Mari Bapak Ibu disaksikan di depan dan sehingga memberkati yang lainnya. Ada? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hero Joshua. Kita rindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita. Kita katakan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Haleluya. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendah saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami
Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau sudah mati, bangkit Tuhan atas hidup kami. Kami minta biarlah Roh Kudus-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami minta Tuhan biarlah penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Urapi Tuhan Yesus Kristus telinga kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, haleluya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita minta tolong Mira hidupkan slide-nya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat gambar di depan, itu saya buat adalah start sama finish. Ya, start artinya apa? Mulai. Finish artinya selesai atau mengakhiri. Kenapa saya mau kita akan belajar firman Tuhan mengenai hal ini Bapak Ibu? Kalau saya buat seperti ini Bapak Ibu. Gajah mati meninggalkan gading. Kemudian harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia semuanya kan ini kan. Ya, benar ya. Dalam kita sebagai hidup kita sebagai manusia Bapak Ibu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, orang akan mengingat kita akan nama kita. Ya, semua orang akan mengetahui kita, akan mengenang kita dengan nama kita Bapak Ibu. Nama kita itu baik atau buruk itu akan dikenang. Contohnya paling gampangnya itu Presiden Soekarno. Ya, kita tahu siapa Presiden Soekarno. Ya, karena walaupun mungkin anak-anak muda zaman sekarang atau anak remaja zaman sekarang pasti tahu siapa Presiden Soekarno. Tapi kalau mungkin angkatan-angkatan yang lebih tua lagi seperti Ibu Gembala, mungkin tahu juga lebih banyak daripada kita. Tahu kelebihannya, tahu keburukannya, tahu kelemahannya ketika dia memerintah bangsa kita ini. Ya. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, orang akan mengenang akan kita Bapak Ibu. Sekarang saya tanya kepada kita semuanya. Ketika kita meninggal, kita mau meninggalkan kenangan yang baik atau kenangan yang buruk? Kenangan yang baik kan? Makanya saya buat judul di sini adalah start sama finish. Mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sedang memulai hidup kita dengan cara yang buruk atau dengan cara yang salah. Tapi ketika kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya akan karya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh 5 orang. 5 orang tokoh dalam Alkitab yang mengawali hidupnya dan mengakhiri hidupnya. Ada yang mengawali hidupnya, mengakhiri hidupnya. 5 tokoh dalam Alkitab dan kita bisa belajar dari 5 tokoh ini. Dan mungkin kita bisa melihat dalam 5 tokoh ini, kira-kira ini saya atau bukan? Karena 5 tokoh ini cukup mewakili rata-rata orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah seorang raja. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita. Sebetulnya saya sudah buat slide-nya ada di depan. Ya. Tapi tampaknya supaya Bapak Ibu juga membuka lah Alkitabnya lah. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Sudah dapat Bapak Ibu? Judul perikopnya di situ apa Bapak Ibu?
Apa Bapak Ibu? Aduh, saya bingung nih. Udah makan kah? Ya, semuanya sadar ya. Ya, walaupun tidak banyak yang datang, tapi semuanya harus semangat. Karena kalau Bapak Ibu semangat, yang mimpin pujian sama yang khotbah juga semangat. Tapi kalau Bapak Ibu letoy gitu, yang mimpin pujian sama yang khotbah pun letoy juga, bisa terpengaruh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat judulnya adalah tentang Raja Uzia. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya, saya buka saja di depan slide-nya. Bapak Ibu di sini dikatakan apa? Raja Uzia dalam usia yang berapa? Usianya berapa Bapak Ibu di situ? 16 tahun. Intan, usia kamu berapa Intan? 15. Yakin 15? Enggak salah. Benar. Windri, berapa usianya Windri? 14. Benar, 14. 16 itu berarti kelas berapa ya? Kelas 2 SMA ya? Kelas 2A? Kelas 1 SMA ya, Esther ya? Kelas 1 SMA kan? Berarti Windri sama Intan ini berarti anak gimana ini? Usianya 14 tahun, 15 tahun tapi dari kelas 1 SMA. Nah. Ya, usia 16 tahun tapi dia sudah menjadi seorang raja. Usia 16 tahun tapi dia sudah menjadi seorang pemimpin kalau mau saya katakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Pemimpin bukan hanya kalau di dalam zaman masa lalu itu pemimpin di bangsanya sendiri. Tapi kalau zaman sekarang saya katakan pemimpin mungkin dalam komsel, pemimpin dalam rumahnya. Karena mungkin dia adalah paling tua di situ jadi pemimpin lah. Nolong adik-adiknya. Atau kadang-kadang jadi paling kecil. Tapi Tuhan bilang yang paling kecil bisa jadi yang terbesar. Raja Uzia dalam usia 16 tahun dia sudah menjadi seorang raja. Dan dalam awal-awal pemerintahannya, lihat ayat yang keempat, 26 ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar, tepat seperti yang dilakukan ayahnya Amazia. Ayat 25, ayat ke-25. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi kalau mau usaha kita berhasil, kalau kita mau diberkati Tuhan, caranya bagaimana? Cari Allah, cari Tuhan, bukan cari hantu, bukan pergi ke dukun, tapi carilah Tuhan. Cari Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampangnya adalah bersekutu, beribadah, berdoa. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca ayat yang keempat di sini ya, saya suka dengan ayat keempat ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Kenapa si Uzia melakukan tepat seperti yang dilakukan sama ayahnya? Karena Uzia mendapatkan pendidikan yang benar. Dididik oleh orang tuanya dengan cara didik yang benar. Yang ibadah kedua ini banyakkan anak muda daripada orang tua. Jadi saya ngomongnya harus berbeda sedikit ini kayaknya. Ya. Ketika kita nanti sudah tua, sudah menikah, ajarin anak kita dengan cara hidup yang benar, takut sama Tuhan. Jangan dididik dengan cara didik yang salah. Tapi kalau kita baca dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya. Ayat 16 sampai 18 berkata seperti ini. Setelah Uzia menjadi kuat, dia menjadi orang yang sombong. Dia menjadi orang yang berubah setia kalau saya katakan. Kisah Raja Uzia ini sayang sekali diakhiri dengan namanya ketidakbahagiaan. Tapi di tengah berkat yang melimpah dalam hidupnya ada bencana. Dia diberkati Tuhan luar biasa tapi dia mendapatkan bencana. Kenapa dia mendapatkan bencana? Karena dia tidak setia. Setiap tikungan ada, bukan seperti itu. Ada pacarnya di tempat satu, ada pacarnya di tempat lain, bukan seperti itu. Uzia tidak setia kepada Tuhan. Ketika dia tidak setia kepada Tuhan,
Yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ingat ya, ketika kita dalam puncak performa kita, ketika kita diberkati Tuhan banyak, jangan sampai kita berpikir, saya diberkati Tuhan karena saya pintar, karena saya kaya, karena saya punya hikmat yang luar biasa, karena saya bekerja keras. Memang karena kita bekerja keras kita diberkati Tuhan. Tapi di balik semuanya itu karena ada Tuhan yang menolong kita, Bapak Ibu, teman-teman. Agnes Monica, seorang penyanyi yang luar biasa. Usianya itu adalah samalah dengan saya. Ya, sepantaran dengan saya. Dia tahun 86. Kalau saya nggak salah ingat bulan 10 di sini dia. Ya. Dia seorang artis yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan penghargaan, apa yang selalu dia katakan? Saya bersyukur saya bisa hidup sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya menerima ini semuanya karena Tuhan Yesus yang memberkati saya. Seorang artis selalu berkata karena Tuhan. Mungkin kita tahu ya lagunya almarhum Glenn Fredly. Ya benar ya Glenn Fredly itu atau Mike Mohede. Semua karena cinta. Diganti dengan kata-kata terakhirnya apa? Semua karena Tuhan. Liriknya seperti apa? Dan bila aku berdiri tegak hingga sampai hari ini, bukan karena kuat dan egoku, semua karena Yesus. Mike Mohede ngomong seperti itu. Ya, benar ya Mike Mohede ya, benar ya? Atau bukan ya? Joy Tobing ding, sorry ya. Ya. Joy Tobing atau siapa sih? Benar ya? Joy Tobing, benar ya? Semua karena Yesus. Jadi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu bukan karena kehebatan kita. Kalau saya bisa bekerja, saya bisa menjadi kuat sampai hari ini menjadi single fighter. Maksud saya adalah menjadi single parents untuk kedua orang anak saya. Itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Kalau saya mulai sombong, apa yang terjadi dalam hidup saya? Seperti Raja Uzia ini, Bapak Ibu teman-teman. Ayat 19 sampai 20, ayat 19 sampai 21 berkata seperti ini. Pertama kali dia ditimpa namanya penyakit kusta. Kalau orang Israel pada zaman dahulu kala, kalau orang kena kusta itu disingkirkan, disisihkan. Dengan kata lain seperti sekarang ini. Kalau orang kena COVID-19 dia akan dikarantina. Dikarantina berapa hari? Minimal 14 hari. Kalau sudah dites hasilnya masih positif, tetap dikarantina. Loh kan sudah 14 hari Hero, seharusnya hasilnya negatif dong. Enggak, belum tentu Bapak Ibu teman-teman. Soalnya saya pernah baca berita ada orang di Italia kalau saya nggak salah ingat, itu sudah 3 bulan di karantina. Hasilnya apa? Positif COVID terus. Ketika 14 hari dites, positif lagi, di karantina lagi. Tapi dia tetap sehat. Raja Uzia itu ditimpa penyakit kusta dan dia disingkirkan. Diusirlah Bapak Ibu. Dan akhir hidupnya apa? Dia mati ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Usia 16 tahun dia dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian karena dia menang berperang melawan banyak bangsa, dia mulai sombong, dia mulai saya bisa menang itu bukan karena ada orang-orang yang mendoakan saya, bukan karena ada imam-imam ini, tapi karena kuat gagah saya. Dia mulai sombong, hingga akhirnya dia jatuh. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang rasul. Rasul yang sampai hari ini tulisan-tulisannya itu masih selalu diperdebatkan oleh ahli-ahli teologi sampai hari ini. Ya. Karena rasul ini adalah rasul yang sangat luar biasa. Dia kalau boleh dibilang mungkin dalam satu Alkitab itu dalam perjanjian lama perjanjian baru kitab dia paling banyak.
Kita akan belajar dari seorang rasul yang namanya adalah Paulus. Rasul Paulus, saya akan cepat saja. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 dan Kisah para Rasul 8 ayat 1a 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca, di situ katakan karena pengajarannya. Karena banyak orang percaya dengan ajaran Tuhan. Makanya Saulus pengen membunuh. Korban pertama siapa? Stefanus. Korban pertama pembunuhan Saulus adalah Stefanus. Ketika Saulus dijamah oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Sini saya tulis, namun kemudian ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia setia kepada Tuhan, dan ia mengakhiri hidupnya sebagai rasul yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan rasul yang sangat luar biasa? Karena selama dia melayani Tuhan, dia hampir setiap saat dia diterpa yang namanya mau mati. Pertama kali dia pernah mengalami namanya kapal karam. Kemudian dia pernah mengalami yang namanya dipatuk ular berbisa. Kemudian dia pernah mau dibunuh, dilempari batu tapi diselamatkan. Kemudian dia di penjara. Ketika dia dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa bebas dari penjara, tapi apa yang dilakukan sama Paulus? Dia tidak. Dia tetap tinggal di penjara dan tidak mengabarkan Injil di penjara. Kalau mau saya katakan dengan kata lain, Bapak Ibu teman-teman sama yang nonton YouTube ataupun Facebook, ya, pelayanan itu tidak hanya harus ada di gereja. Kita bisa melayani di mana saja. Dalam pekerjaan kita bisa melayani. Dalam sekolah kita bisa melayani. Dalam penjara bisa nggak kita melayani? Loh, kamu masuk penjara kan, Hero? Ngapain kamu melayani? Kamu berarti orang berdosa juga kan? Paulus, orang yang tidak berdosa, tetapi karena dicari-cari kesalahannya, hingga akhirnya dia penjara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Paulus mengawali hidupnya dengan cara hidup yang tidak baik. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan hidup yang baik. Yaitu dia tetap setia mengikut Tuhan. Contoh yang ketiga, saya tanya ini. Siapa Ratu Isabel? Isabel itu seorang ratu. Siapa rajanya? Suaminya siapa? Siapa suaminya Isabel? 1, 2, 3. Kalau tidak ingat, baca Alkitab kembali. Karena Alkitab itu gak bisa cuma dibaca sekali selesai, gak bisa Bapak Ibu. Saya saja sudah 5 kali baca Alkitab bolak-balik, kadang-kadang lupa. Siapa ya tokohnya ya? Jadi kadang-kadang saya harus buka Alkitab lagi. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, saya akan cepat saja. Ya, kok lupa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Isabel itu adalah seorang ratu, suaminya adalah Raja Ahab. Raja Ahab itu berarti dia pernah, berarti Ratu Isabel pernah bertempur melawan siapa? Elia. Bersama dengan nabi-nabi Baal. Siapa yang menang? Siapa yang menang, Nabi Baal atau Elia? Ayo, udah ada mikir. Si Intan mikir, siapa yang menang ya? Kok langsung mikir sih? Udah gampang diketahui kok. Ya sudah pastilah Elia. Kenapa Elia yang menang? Karena Elia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kalau teman-teman baca 1 Raja-Raja, bacanya mulai dari 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja pasal 21. Ya, ayo kita buka yuk. 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Kenapa saya ajak Bapak Ibu teman-teman untuk baca ayat ini terlebih dahulu. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman,
anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Jadi 2 raja-raja 9 ini, Yehu itu adalah penggantinya Raja Ahab. Ya. Kalau dibaca ayat yang ke-33 ya, sehingga darahnya memercik. Kalau mau saya katakan muncrat. Ya. Tertumpah sampai luber kemana-mana. Kalau sampai luber kemana-mana itu jatuh dari tingkat 1 atau tingkat 2. Pasti lebih dari tingkat 2. Karena sampai memercik. Sudah dinubuatkan. Kenapa Ratu Isabel sampai dinubuatkan seperti itu? Karena dia pertama kali dalam hidupnya dia adalah penyembah Baal, penyembah setan. Sudah dikasih Tuhan ketika melawan nabi-nabinya, ketika Elia melawan nabi-nabinya. Sudah kalah, tapi dia tetap menyembah namanya setan. Dengan kata lain Bapak Ibu teman-teman, ketika kita sudah dikasih Tuhan pertolongan, kita masih gak percaya dengan adanya Tuhan. Kita masih bilang, oh itu karena ada roh nenek moyang yang jaga saya. Saya tidak tahu ya, orang Batak atau mungkin banyak orang Jawa juga sebelum pergi keluar kota atau pergi merantau, biasanya kadang-kadang dikasih namanya jimat atau isi. Diisi maksud saya tanda petik. Ya. Ketika dia mengalami pertolongan, dia ngomongnya apa? Seharusnya dia mati. Ketika dia mau mati, seharusnya dia mati, tapi dia mengalami pertolongan Tuhan, dia ngomongnya apa? Saya bisa hidup bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan Yesus yang menolong saya. Tapi karena roh nenek moyang saya yang menolong saya. Karena saya sudah diisi. Bapak Ibu tahu siapa Daud Tony? Pendeta Daud Tony, roh okultisme. Itu awalnya itu adalah seorang dukun. Dia datang beribadah, ketemu sama Gilbert Lumoindong, ya. Dia kalah. Pertama kali dia kalah. Ketika dia kalah, dia bilang sama Gilbert, saya belum menerima, saya kalah. Saya akan datang lagi besok dan saya akan bawa ilmu saya semuanya. Seperti itulah kadang-kadang kita Bapak Ibu. Kita sudah dikasih Tuhan mujizat, kita dikasih Tuhan penyertaan Tuhan, tapi kita masih tidak percaya. Kita menutup mata kita. Kita menutup mata hati kita untuk Tuhan. Dan lihat ini contohnya. Ratu Isabel dari awal pertengahan sampai akhirnya dia tidak percaya akan Tuhan dan akhirnya dia mati. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah seorang raja yang lain. Adalah saya akan sebut saja. Raja Daud. Raja Daud mengawali hidupnya dengan baik, tapi di tengah kebaikan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Daud menjadi baik kembali. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya adalah ketika Daud dipakai Tuhan luar biasa, pertama kali dia menang melawan siapa? Siapa musuh pertama kali Daud? Dia menang sama Goliat. Memang pertama kali dia sih menang lawan singa-singa ya. Sama singa-singa, sama beruang-beruang dia menang. Tapi dikatakan ketika dia pertama kali berperang, dia menang melawan Goliat. Kemudian ketika dia berperang kembali melawan orang-orang lain, orang-orang Filistin, Tuhan menolong. Hingga akhirnya dia menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia dalam posisi yang nyaman, yang enak, dia mulai naik ke soto rumah, dengan kata lain naiklah ke atas. Dilihatlah ke bawah, ketemulah dengan nama seorang perempuan cantik, sudah bersuami. Namanya siapa? Batsheba. Dia jatuh hati, kemudian dia memanggil dan meniduri wanita ini dan hingga akhirnya wanita ini hamil, melendunglah. Bapak Ibu di sini katakan apa? Daud melakukan dosa di situ.
Jangan sampai karena kita terlalu nyaman dengan posisi kita sekarang, membuat kita itu lupa sama Tuhan. Daud juga contohnya, sama seperti Uzia tadi. Karena Daud dalam posisi yang nyaman, dia mulai, aduh saya sudah enak, ini sudah dalam posisi tinggi, udahlah saya santai-santai saja. Dalam kesantaian itu, ya iblis datang, mencoba menggoda. Dan kenalah si Daud. Dan Daud jatuh dalam dosa. Tapi apa yang diperbuat sama Daud? Ya kita tahu bersama kan. Daud menyesali dosa yang diperbuat di hadapan Tuhan dan ia mau bertobat. Daud menyesali dan dia mau bertobat. Seberapa banyak dalam hidup kita, seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami hal yang buruk, ketika kita melakukan hal yang buruk, kita mau bertobat sama Tuhan. Bukan tomat ya Bapak Ibu teman-teman. Tomat itu apa Hero? Tomat itu tobat kumat. Kita hanya tobat di hari Minggu dari jam 12 malam sampai jam 11.59 kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi begitu jam 12.00:01 hari Senin kita jadi kumat. Kumat jadi orang brengsek lagi. Kita lupa sama Tuhan. Kita melakukan dosa kembali. Kemudian hari Minggu datang lagi sama Tuhan, tobat lagi. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita dulu masih menjadi pemabuk, sebelum kita kenal Tuhan, setelah kita kenal sama Tuhan, ya gak bolehlah kita jadi pemabuk. Kalau dulu kita perokok, sebelum kenal sama Tuhan, setelah kenal sama Tuhan, ya kita harus melepaskan rokok kita. Sedikit demi sedikit. Bapak Pandiangan itu adalah seorang contoh yang luar biasa. Dia bisa melepaskan rokok dengan cepat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia minta sama Tuhan. Rokok itu memang susah dilepaskan. Saya sampai ngomong sama papa saya pun juga, saya lupa 2 bulan ini kalau gak salah. Adik saya lapor sama saya, Mas, papa mulai itu merokok. Saya bilang sama papa saya, papa mau umur panjang atau umur pendek? Papa mau lihat cucu-cucunya sehat-sehat sampai tua atau gimana? Kalau mau lihat cucunya sehat-sehat, segera hentikan rokoknya. Ketawa aja dia. Kenapa papa merokok? Iya, karena kayak mana lah di lingkungan ada yang merokok. Pertamanya papa coba satu. Udah pak, habiskan semuanya, buang aja semuanya itu. Udah buang aja sekarang semuanya lah. Iya nanti papa buang itu. Tapi ternyata gak dibuang. Nanti kalau papa saya nonton sekarang, saya ingatkan lagi ya Pak ya. Buang rokoknya ya. Gak usah merokok, udah tua, sesak nafas, merokok lagi. Kayak mana mau hidup sehat? Kayak mana sih? Saya kadang-kadang heran Bapak Ibu dengan kita sebagai orang Kristen, dengan kita sebagai manusia. Udah tahu sakit-sakitan, tapi gak mau jaga hidup dengan baik. Contohnya saya juga. Soalnya saya tadi malam gak bisa tidur. Saya baru bisa tidur itu jam 5 pagi. Jam 5 kurang 1/4 lah. Ketika saya mau tidur, ya diganggu sebentar saja sih. Pulang dari sana, ya nganterin kacamata Bapak Gembala, karena Bapak Gembala mau nganter si Sandy pergi ke bandara, karena Sandy mau hari ini dia ke Jogja. Ketika sampai rumah, balik lagi ke gereja, mau tidur gak bisa tidur. Saya baca lagi firman Tuhan, khotbah saya ini. Jam 5 kurang 1/4 baru saya bisa tidur. Kemudian saya baru bangun jam 7 kurang 1/4. Kaget saya, waduh. Saya lihat, waduh untung aja Ibu Gembala sudah mulai membantu untuk membereskan gereja juga. Udah dibuka gerejanya. Saya tinggal membantu yang lain-lain juga. Saya juga sakit-sakitan. Tapi saya jujur saja, saya gak bisa tidur soalnya. Susah tidur akhir-akhir hari ini. Entah apa yang saya pikirkan, saya gak tahu. Ya. Tapi biarlah Tuhan yang menolong saya supaya saya bisa istirahat dengan baik. Yang terakhir, tokoh yang terakhir Bapak Ibu adalah Timotius. 1 Korintus 4 ayat 17, 1 Timotius 1 ayat 18 dan 1 Timotius 4 ayat 14. Timotius itu adalah seorang cucu, seorang anak yang sudah
kalau saya mau katakan sudah dinubuatkan dalam keluarganya bahwa dia akan menjadi seorang rasul atau seorang pelayan Tuhan juga. Kemudian dia diajarin sama siapa neneknya Timotius? Siapa neneknya Timotius? Eunike. Ya. Makanya baca firman Tuhan banyak-banyak ya. Saya juga harus banyak-banyak baca firman Tuhan supaya kita semakin tahu firman Tuhan. Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Karena dari kecil diajarin sama neneknya, sama mamanya, sama orang tuanya dengan baik. Ketika dia sudah beranjak dewasa, dia menemukan seorang mentor. Seorang mentor yang tepat. Yaitu siapa? Siapa mentornya Timotius? Paulus. Dan Paulus mengajar Timotius dengan baik. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius, anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Timotius mengawali hidupnya dengan baik dan dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang kasih dalam Kristus Tuhan. Yang terakhir. Jadi mari kita hidup menjadi orang yang memulai hidup dengan baik dan berakhir dengan baik. Tadi ada 5. Yang pertama tadi siapa? Raja Uzia. Dia mengawali dengan baik, di tengah-tengah buruk, dan diakhiri dengan buruk. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Rasul Paulus mengawali dengan buruk, tapi di tengah-tengah dia mengalami hal yang baik. Dan walaupun di dalam kesulitan, dia tetap setia mengikut Tuhan dan dia mengakhiri dengan baik. Kemudian yang ketiga siapa? Isabel. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya dia tetap sama, tidak berubah. Padahal manusia itu harus berubah. Tapi dia tidak mau berubah, tidak mau dijamah Tuhan. Ya. Yang keempat siapa? Raja Daud. Awal baik, tengah buruk, tapi di akhir dia baik. Timotius yang terakhir, awal, pertengahan, dan akhir dia baik. Saya ajak kita membaca ayat ini Bapak Ibu yuk. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia terjemahan Alkitab kita terjemahan yang baru. Ya. 1, 2, 3 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan seperti ini, saya sudah mencapai garis terakhir dalam perlombaan rohani ini. Saya sudah menjadi pemenang dalam perjuangan ini. Saya sudah berdiri kuat dalam apa yang saya percayai sampai hari terakhir. Bahasa Batak Tobanya minta tolong Bapak Hans untuk baca, saya gak bisa soalnya daripada nanti saya dipermalukan. Dengan kata lain apa? Sampai akhir hidupnya dia tetap setia mengikut Tuhan. Sampai akhir hidupku aku akan setia mengikutmu Tuhan. Judul lagunya apa itu ya? Bapak kau setia ya? Benar ya? Iya benar ya? Nanti kita nyanyi lagu itulah. Bapak Ibu, mungkin kita termasuk dalam contoh 5 orang tadi. Rata-rata kita ada di mana kalau mau saya jujur? Mungkin kita ada yang di Rasul Paulus. Ya, kita dulunya buruk, tapi kita sekarang sedang berubah untuk menjadi lebih baik. Kita belum tahu kapan mati kan? Ada yang mau mati sekarang? Gak ada yang mau mati sekarang kan? Ya, apalagi si Maga, Bang Hero baru aja menikah, masa mau mati sekarang? Janganlah dulu, kasihan istri saya, cepat kali dia jadi janda, ya kan? Ya kan? Nah, itu bukan doa saya Maga ya, doaku kamu tetap sehat sampai punya anak cucu lah, amin. Ya, kita kan mau sehat, kita kan mau kuat semuanya. Rata-rata kita itu ada di Raja Daud, di Rasul Paulus, rata-rata kita Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Tapi tidak banyak juga yang ada di Ratu Isabel.
Jadi dari 5 tokoh ini siapa yang mau kita pilih? Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar. Waktu saya tinggal 10 menit. 10 menit sudah harus selesai sih sebetulnya. Mari saya undang kita semua untuk baik berdiri. Tanyakan pujian Bapa kau setia, tak akan meninggalkan.
Ibu, pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Ada 5 orang Bapak Ibu, 5 tokoh dalam Alkitab. Ada Raja Uzia, ada Rasul Paulus, ada Ratu Isabel, ada Raja Daud, dan ada Timotius. Mana yang mau kita pilih? Kita mau mengakhiri dengan baik atau kita mau mengakhiri dengan buruk? Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semuanya. 2 Timotius 4 ayat 7. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mempertahankannya sampai garis finish, sampai garis akhir. Kalau saat ini kita belum bertobat, kita belum taat sama firman Tuhan, Tuhan katakan kepada kita semuanya, mari kembali kepadaku. Mari berbalik kepadaku. Aku adalah Allah yang murah hati, yang lemah lembut. Aku akan menolongmu. Tuhan akan menolong kita untuk dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan atau ikatan belenggu dosa yang membelenggu hidup kita, yang membuat kita tidak diberkati sampai hari ini. Tuhan mau berdoa untuk hamba-hamba membuat semangatmu yang hadir pada hari ini. Ataupun yang nonton dari YouTube maupun Facebook Tuhan. Biarlah Engkau mengubah hidup kami dari sehari ke sehari. Kami tidak mau hidup kami seperti Raja Uzia. Kami tidak mau hidup kami seperti Ratu Isabel Tuhan. Tapi kami mau hidup kami seperti Raja Daud, seperti Rasul Paulus, seperti Timotius Tuhan, yang tetap memperjuangkan iman kami sampai garis akhir Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Berkat rohani yang kita terima pada pagi hari ini. Agar kita boleh tetap setia sampai kedatangan Tuhan. Haleluya. Memberi yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami juga Tuhan Yesus akan memberi persembahan kami. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus, sehingga berkat-Mu boleh semakin melimpah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda menurut kebenaran firman-Mu ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, sambil mengumpulkan persembahan kita, mengatakan pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Saya silakan yang di sebelah kanan saya terlebih dahulu dan lanjutkan yang sebelah kiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lidaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Biarlah Tuhan yang membalas 10, 20 bahkan sampai 100 kali lipat. Mari saya undang semuanya untuk berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita. Mulai dari hari ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.